Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nufitasari dengan NIM 2210113, kelas PAI 1 semester 3. Adapun tugas ini diampu oleh dosen Ibu Dr. Andi Anirah, SAG MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Adapun pengertian dan fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beragam arti berdasarkan asal ragam bahasanya. Dalam bahasa Latin, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah lintasan untuk berlari dalam langkah-langkah kecil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Menurut Smith, kurikulum disusun oleh fakta-fakta dan teori-teori yang diajarkan sedemikian. Siswa sebaiknya paham sebelum mereka mempelajari materi yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Adapun fungsi kurikulum, yang pertama, fungsi penyesuaian. Individu hidup dalam lingkungan. Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. 2. Fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang di masyarakat. Selanjutnya, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh, misalnya melanjutkan studi ke sekolah yang lebih tinggi atau persiapan belajar di dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan. Perbedaan diferensiasi dan pemilihan atau seleksi adalah dua hal yang sangat berkaitan. Selanjutnya, yang keenam, fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Adapun peran guru PAI yaitu dengan mengacu kepada uraian Murray Print sebagaimana dikutip Wina Sanjaya dalam konteks hubungan guru dan kurikulum, pengembangan kurikulum menjadi tugas penting yang harus dilaksanakan oleh semua pengembangan kurikulum, termasuk guru di setiap tingkat pendidikan. Ada 4 peran, yaitu setidaknya terdapat 4 peran yang harus dilaksanakan oleh guru PAI dalam mengembangkan kurikulum, yaitu sebagai implementer atau pelaksana, sebagai developer atau pengembang, sebagai adapter atau penyelaras, dan sebagai research atau peneliti. Selanjutnya, dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, bagian A, dasar filosofis, memiliki fungsi sebagai penentu tujuan umum pendidikan Islam. Bagian B, dasar sosiologis, berfungsi untuk memberikan dasar kesesuaian dengan kebutuhan budaya masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
C. Dasar organisasi berperan untuk memberikan dasar dalam membentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun dan diatur jenjang dan jenis mata pelajaran. Yang terakhir, bagian D. Dasar psikologis berperan untuk menganalisis perkembangan komunikasi antara guru dan murid. Berikutnya adalah prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat mewarnai kurikulum pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip berasaskan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Kedua, prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkadang di dalam kurikulum. Yang keempat, prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid. Yang kelima, prinsip fleksibilitas adalah terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Yang keenam, prinsip integritas adalah kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya. Prinsipnya masih ada lagi ya. Yang ketujuh, prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat dan tepat. Yang kedelapan, prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Yang kesembilan, prinsip individualitas adalah bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak. Yang kesepuluh, prinsip kesamaan, memperoleh kesempatan dan demokratis adalah bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Yang ke-11, prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum itu tidak statis tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang ke-12, prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Yang terakhir, prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Selanjutnya, saya akan menyinggung sedikit apa yang saya ketahui dari materi pertama hingga terakhir saat pembelajaran berlangsung. Adapun dari materi pertama yaitu landasan dan prinsip perkembangan kurikulum PAI. Adapun landasannya yaitu landasan filosofi, landasan sosial budaya agama, landasan ilmu pengetahuan, landasan kebutuhan masyarakat, landasan perkembangan masyarakat, dan landasan psikologis. Adapun pula prinsipnya yaitu prinsip relevansi, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip berasaskan ajaran Islam, prinsip kontinuitas dan fleksibilitas, prinsip integrasi dan prinsip mutu. Selanjutnya materi komponen dan model pengembangan kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum.
kata model secara etimologi memiliki arti, pola, acuan, dan contoh dari sesuatu yang dibuat. Sedangkan menurut analisis penulis sesungguhnya, model pengembangan kurikulum bisa juga diartikan sebagai sebuah pendekatan atau pola apa yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, yang dapat saya simpulkan yaitu dari materi gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara yang dimiliki oleh individu dalam menjelaskan bagaimana individu belajar atau cara yang dilakukan untuk menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Karenanya, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Gaya belajar memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya belajar memiliki pandangan yang lebih luas, meliputi kognitif dan efektif, serta gaya fisiologis. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan dan materi-materi yang sedikit dapat saya simpulkan. Saya Intan Nuvitasari mengucapkan banyak terima kasih.